Pemirsa dimanapun Anda berada, saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang telepon di 0271 6793000, SMS di 08112 553.000. Untuk yang pertama, kita buka teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak Kasiron? Nggih. Silakan. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak yang saya tanyakan, masalah adzan itu apa termasuk ibadah Pak? Terus saya dengar-dengar di kampung saya ini setiap mau adzan kok mendoa begini Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahu ya karim. Itu apa termasuk doanya adzan, mau adzan? Nah, maka saya tanyakan kalau adzan itu ibadah, itu kan kalau saya ngaji di sini itu tidak ada Pak doa seperti itu kan begitu. Segitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Jadi adzan itu bagian dari ibadah mahdhoh ya. Ibadah yang tentu harus kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu juga dan sudah pernah dibrosurkan juga di brosur kita bagaimana riwayat adzan gitu ya. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, kemudian menunggu waktu sholat, itu bingung ini apa mau tandanya sudah masuk waktu sholat gitu loh. Kemudian ada yang usul ditiup trompet seperti orang Yahudi, ada yang usul dibunyikan lonceng seperti orang Nasrani gitu. Tetapi kemudian Umar Ibnul Khattab usul supaya diseru saja, diseru gitu, dipanggil gitu. Nah, pada saat itu kemudian ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Zaid gitu ya, ketika masih mencari-cari bagaimana mau seruan adzan itu, beliau tidur, kemudian ketika tidur itu bermimpi ketemu dengan orang yang membawa lonceng. Nah kemudian beliau tanya, apakah lonceng itu mau dijual gitu. Ditanya balik oleh orang yang bawa lonceng itu, untuk apa kau belum beli lonceng? Mau saya bunyikan untuk memanggil orang sholat gitu. Nah kemudian oleh si orang ini maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang lebih baik? Nah kemudian diajari, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya lafaz adzan itu. Nah kemudian bangun dari mimpinya, bertemu dengan Rasulullah SAW, disampaikan mimpi itu. Nah kemudian oleh Rasulullah itu mimpi yang benar. Maka kemudian Bilal diserukan untuk memanggil sholat dengan adzan itu gitu, dengan seruan itu gitu. Jadi ini tentu kita harus mengikuti perintah, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Sepanjang yang kita kaji tidak ada doa-doa bacaan sebelum melafadzkan adzan ya, karena adzan itu seruan, panggilan gitu. Maka kalau kita mau adzan ya kita ucapkan kalimat-kalimat sebagaimana yang dicontohkan itu gitu. Nah, kemudian yang ada tuntunannya adalah orang yang mendengar adzan. Orang yang mendengar adzan tuntunannya kita diperintahkan untuk mengikuti bacaan dari adzan itu ya, mengikuti apa yang diserukan oleh
adzan ya, sebagaimana dalam riwayat yang hadis riwayat jamaah dalam Nailul Autar disebutkan dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin itu. Dan ini tuntunannya gitu loh. Jadi kalau kita mau melakukan ya ikuti sebagaimana contoh, sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, Yahya berkata, dan menceritakan kepadaku sebagian dari saudara-saudara kami bahwasanya ia berkata, setelah muadzin berseru hayya 'alas shalah, maka orang yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan dia mengatakan demikianlah kami mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah gitu. Jadi di bacaan Allahu Akbar ditirukan, kemudian hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah ya. Di dalam riwayat yang Muslim ya, disebutkan begitu. Nah, kemudian setelah selesai adzan, kemudian kita yang mendengar menjawab adzan, kemudian ada tuntunan doa ya. Di dalam riwayat jamaah kecuali Muslim disebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setelah mendengar adzan lalu membaca Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'addah, yang artinya ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang berdiri, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, niscaya dia akan mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Nah, itu Bapak tuntunan-tuntunan adzan ya, yang terkait adzan ya. Jadi memang kita tidak pernah jumpai ada tuntunan membaca ini sebelum membaca adzan gitu. Nah, karena kita belum jumpai, kita belum tahu, maka sebagaimana perintah Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan lakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya gitu. Kemudian jangan ada-adakan begitu. Jadi kalau kita mau adzan, ya ikuti saja sebagaimana yang Rasulullah tuntunkan gitu. Perkara orang lain kok baca ini baca itu, ya biarkan saja, silahkan saja gitu. Barangkali dia ngerti ilmunya, barangkali dia ngerti tuntunannya begitu ya. Prasangka baik kita begitu ya. Kalau kita yang adzan ya, karena setelah kita ngaji, setelah kita belajar, tidak pernah ketemu tuntunannya membaca doa ini itu sebelum belum beradzan, ya tidak usah dilakukan. Demikian Pak Atsirun.